Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi integral yang lain, yaitu mengenai volume benda putar. Untuk volume benda putar yang ini sebenarnya ada beberapa macam metode ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas cara mencari volume benda putar dengan menggunakan metode cakram dan metode cincin. Seperti apa metode cakram dan metode cincin, kita pelajari bersama-sama. Nah, sebelumnya kita perlu membahas dulu yang namanya volume suatu benda. Nah, volume suatu benda, baik kubus, untuk yang pertama ini kan kubus, kemudian yang kedua dia ada suatu tabung, kemudian yang ketiga dia kan ada cincin ya, jadi tabung, kemudian di tengahnya itu ada tabung lagi, kemudian yang di sini dia ada suatu prisma dengan alasnya kayak bentuk apa itu ya, kayak alpukat ya. Oh, ini 4 ya, maaf. Nah, volume benda baik dari benda yang pertama sampai benda yang keempat itu sebenarnya bisa diperoleh dengan menggerakkan suatu daerah bidang rata sejauh H. Nah, seperti apa? Nah, yang namanya kita tahu bahwa untuk mencari volume kita hanya perlu mengalihkan luas alasnya dikalikan dengan tingginya. Nah, luas alas dikalikan dengan hanya tingginya ini kan ya. Nah, hanya adalah tingginya. Kemudian, misalkan nih, suatu benda kita gambarkan dalam koordinat kartesius seperti ini. Jadi ini mohon maaf ya, gambarnya nggak terlalu jelas. Ya ini permukaannya nggak merata ya. Nah, kalau misalkan permukaannya merata seperti kubus, balok, tabung dan seterusnya, itu kan dia permukaannya rata. Bagaimana kalau misalkan kita diminta mencari suatu kurva yang dia itu bentuknya nggak menentu? Nah, seperti ini kan dia nggak menentu ya. Nah, itu seperti apa caranya? Kita akan menggunakan pendekatan integral. Nah, kembali kepada rumus awal volumenya. Di sini rumus awal volumenya, volume itu adalah luas alas dikalikan tinggi. Nah, misalkan luas alasnya kita ngambil satu partisi ini ya. Jadi cara mencarinya masih sama. Jadi dari suatu benda ini kita partisi dia, kemudian dari masing-masing partisi kita cari volumenya. Nanti untuk mencari volume keseluruhan tinggal kita menggunakan jumlahkan saja. Nah, misalkan di sini saya punya suatu partisi AX ini ya. Nah, yang ini. Maka yang namanya volume daerah yang saya tandai ini, volumenya itu kan luas alas AX ini dikalikan dengan tinggi partisinya ya. Misalkan di sini tinggi partisinya itu adalah H. Di sini ada H. Nah, maka luas daerah yang diambil satu ini adalah AX dikalikan delta H. Delta H itu siapa? Oh, delta H itu adalah selisih dari X-nya. Maka H itu akan sama dengan delta X. Kan gitu. Maka kita bisa menuliskan bahwa volume untuk daerah yang kita ambil adalah AX dikalikan dengan delta X. Nah, siapa itu AX dan siapa itu delta X? AX adalah luasan bagian yang kita ambil, sedangkan delta X adalah tingginya. Maka untuk volume satu bagiannya ini kan tinggal dikalikan ya, luas alas dikalikan tinggi. Nah, pertanyaan selanjutnya untuk mencari volume keseluruhan ini, otomatis kan nggak hanya satu bagian ini, semua bagian ini ya kan. Oh, nah berarti kita menggunakan jumlah Riemann. Misalkan di sini ada bendanya kita potong menjadi n bagian. Nah, otomatis kan berarti volume totalnya adalah volume yang pertama ditambahkan dengan volume yang kedua ditambahkan dengan volume ketiga dan seterusnya. Nah, sehingga volumenya akan mendekati
sigma I berjalan dari 1 sampai N luas alas dari suatu partisi dikalikan dengan tinggi partisinya. Nah, kita bisa menggunakan integral Riemann, nantinya akan menjadi integral dari A sampai B AX dx. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam metode yang pertama. Metode yang pertama adalah metode cakram. Barangkali teman-teman dalam kehidupan sehari-hari sudah pernah menemui seperti apa itu bentuk cakram. Bentuk cakram itu kan seperti lempengan yang dia itu nggak ada bolongnya sama sekali ya, jadi dia berbentuk pejal seperti itu. Nah, misalkan ada sebuah daerah rata, semuanya itu terletak pada satu bagian bidang. Kemudian daerah tersebut dibagi lagi oleh suatu garis lurus, lalu diputar mengelilingi garis tersebut. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, misalkan seperti ini ya. Awalnya saya memiliki suatu segitiga ini. Nah, silakan perhatikan garis merahnya ya. Di sini membentuk suatu segitiga ya kan. Nah, kemudian suatu segitiga, jadi ini kan suatu daerah segitiga ya. Daerah segitiganya kemudian disediakan pula suatu garis lurus yang tetap. Nah, misalkan saya ambil di sini garis alasnya ini ya. Nah, maka jika segitiga ini diputar terhadap alasnya ini, dengan alasnya sebagai sumbu, dia akan muter dari atas, muter ke samping, kemudian ke bawah. Nah, nantinya dia akan membentuk sebagai suatu kerucut. Nah, daerah ini akan membentuk suatu benda putar. Nah, untuk yang kasus yang pertama, benda putarnya adalah kerucut. Sedangkan garis tetap ini dinamakan sumbu putar. Sumbu putarnya dia adalah, tadi kita menggunakan sumbu garis alas dari segi tiga. Boleh nggak misalkan kita putar terhadap garis tingginya? Boleh. Boleh nggak misalkan kita putar terhadap garis miringnya? Boleh. Nah, ini adalah contoh kasus kalau misalkan dia diputar terhadap garis yang berhimpit dengan bendanya. Nah, selanjutnya saya memilih kasus yang kedua. Di sini saya punya suatu bentuk lingkaran. Ini ya, lingkaran yang merah ini. Nah, kemudian saya punya juga suatu garis lurus yang tetap. Ya, asumsikan ini lurus yang susah banget. Nah, kemudian lingkaran ini saya putar mengelilingi garisnya, berarti kan dia nantinya akan membentuk kayak seperti apa? Seperti ban atau ya seperti cincin, boleh lah. Nah, benda ini adalah benda putar, sedangkan garis yang dijadikan sebagai patokan untuk memutarnya adalah sumbu putarnya ini. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke contohnya ya. Nah, dalam kalkulus ini kita mencari suatu volume benda yang bendanya itu dia ditentukan oleh suatu kurva. Misalkan saya memiliki suatu daerah R. Nah, daerah ini dibatasi oleh kurva Y sama dengan akar X. Dibatasi juga oleh sumbu X dan dibatasi pula oleh garis X sama dengan 4. Selanjutnya, daerah R ini akan diputar. Sumbu putarnya adalah sumbu X. Nah, cara untuk mengerjakannya, barangkali teman-teman kalau misalkan mendapatkan soal seperti ini, bisa aja langsung nangkep, atau bisa juga kita bertanya-tanya, ini sebenarnya seperti apa, maunya seperti apa, kita harus kayak gimana. Maka, untuk pertama kali sebenarnya yang paling utama adalah kita bisa untuk memvisualisasikannya. Salah satunya dengan menggambar grafiknya, kemudian menentukan daerah yang dimaksud. Oke. Nah, di sini saya sudah
tampilkan gambarnya ya. Nah, di sini kan daerah R-nya itu dibatasi oleh Y sama dengan akar X. Nah, Y sama dengan akar X adalah ini. Grafiknya yang dia lengkung begini ya. Kemudian dibatasi oleh sumbu X. Nah, sumbu X berarti ini yang bawah. Dibatasi pula oleh garis X sama dengan 4. Garis X sama dengan 4. Nah, ketemulah ini adalah daerah R-nya. Nah, selanjutnya daerah ini diputar dengan mengelilingi sumbu X. Ini adalah sumbu putarnya. Seperti apa penampakan setelah diputar? Nah, kalau ini diputar dengan sumbu X, berarti kan dia akan ke samping. Kemudian setelah sampai, nah, ke atas begini kan, oh nantinya akan menjadi seperti ini. Maka daerah yang diarsir ini yang diambil sebagai delta X ini kalau diputar juga nantinya akan mengikuti putarannya. Nah, untuk mencari volumenya berarti volume benda putar. Nah, ini partisi ini adalah bentuknya seperti apa? Seperti tabung. Nah, volume tabung itu seperti apa? Adalah luas alas kali tinggi. Alasnya karena dia berbentuk lingkaran, maka luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Nah, kan gitu ya, pi r kuadrat. Maka untuk yang pertama luas alasnya pi, di sini pi ya, huruf pi, dikalikan r. R-nya adalah jari-jarinya. Jari-jarinya kan sepanjang ini ya. Nah, dia akan sepanjang kurvanya. Akar X, berarti pi kali akar X dikuadratkan. Oh, berarti akar X dikuadratkan dikalikan dengan tingginya. Volume kan luas alas kali tinggi. Nah, luas alasnya pi r kuadrat, kemudian tingginya adalah delta X. Maka untuk volumenya ini, volume satu partisinya adalah pi dikalikan dengan akar X dikuadratkan dikalikan dengan delta X. Kemudian untuk mencari volume keseluruhan, kita langsung saja menggunakan aplikasi integral yang akan sama dengan, jadi dia partisinya berarti kan berjalan dari sini ya, titik pusatnya sini ya, berarti dari 0 sampai dia nanti berjalan sampai batasnya adalah X sama dengan 4. Otomatis untuk mencari volumenya adalah integral dari 0 sampai 4, rumus fungsinya pi kali ini akar X pangkat 2. Sini akar X pangkat 2 berarti kan sama dengan akar X itu kan sama dengan X pangkat setengah ya. Berarti X pangkat setengah dikalikan dengan 2, berarti kan dicoret ya 2-nya. Nah, tersisa sama dengan X. Nah, hasilnya kita akan mengintegralkan integral 0 sampai 4 ini ya. 0 sampai 4 pi x dx. Nah, ini rumus secara umumnya ya untuk metode cakram itu seperti ini. Jadi integral dari A sampai B ini batas X-nya, kemudian pi kali fx-nya. Karena ini dia metode cakram itu adalah metode yang paling mudah, jadi dia hanya ditentukan oleh salah satu fungsi saja, maka langsung aja tentukan batasnya, fungsinya dikuadratkan, dikalikan pi, kemudian diintegralkan, selesai. Oke, untuk kasus yang ini berarti karena pi dia itu adalah suatu bilangan konstan, keluarkan saja dari tanda integral, volumenya akan sama dengan pi kali integral 0 sampai 4 ya. 0 sampai 4 dia adalah batas X-nya. Kemudian di sini fungsinya kan dia Y sama dengan akar X ya, dikuadratkan aja akar X kuadrat dx. Akan sama dengan akar X kuadrat X toh. Nah, berarti tinggal kita mengintegralkan X. Oke, X diintegralkan berarti X-nya akan menjadi X kuadrat per 2. Batasnya dari 0 sampai 4. Oke, kita tinggal masukkan X sama dengan 4. Sama dengan 4 kuadrat kan 16 per 2. Oke, karena ini batas bawahnya adalah 0, otomatis nanti akan dikurangi 0. Maka cukup saja nanti hasilnya akan sama dengan 8 pi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke contoh yang kedua.
Di sini saya memiliki suatu benda putar. Kita diminta menentukan volume suatu benda putar. Benda putarnya dia terbentuk oleh daerah yang dibatasi oleh kurva ini ya. Y sama dengan X kuadrat, kemudian dibatasi oleh sumbu X, kemudian dibatasi pula oleh garis Y sama dengan 3, kemudian sumbu putarnya mengelilingi sumbu Y. Untuk yang contoh yang pertama tadi kan mengelilingi sumbu X, kemudian untuk contoh yang kedua mengelilingi sumbu Y. Oke. Pertama kita perlu visualisasi dulu ya. Untuk gambarnya kita gambarkan saja grafiknya Y sama dengan X kuadrat. Nah, dia akan gambarnya yang melengkung ke atas ini ya. Melengkung ke atas dia adalah grafik X sama dengan Y sama dengan X pangkat 3. Ya kan, Y sama dengan X pangkat 3 ya. Nanti akan sama dengan kalau misalkan yang dituliskan di sini kan dia X sama dengan ya. Ya berarti tinggal X adalah Y di akar pangkatkan 3. Kan sama aja. Oke. Selanjutnya, di sini delta Y-nya. Delta Y-nya ini, daerahnya dibatasi oleh fungsinya ini, kemudian dibatasi pula oleh sumbu Y, kemudian dibatasi pula oleh garis Y sama dengan 3. Nah, daerahnya sebenarnya ini aja ya. Nah, setelah itu kita akan putar dia terhadap sumbu Y. Nah, kalau diputar berarti ini akan ini ke bawah, kemudian ke sana, nanti balik lagi. Oh, dia akan kayak apa tuh? Kayak baskom ya, tapi yang mengerucut kayak gitu. Oke, hampir sama cara mencari volumenya, berarti kan luas partisinya dikalikan dengan tinggi. Luas partisinya berarti pi kali R kuadrat, R-nya kan dia akar pangkat 3 dari Y. Nah, berarti tinggal dikuadratin aja. Akar pangkat 3 dari Y berarti akan sama dengan gimana? Berarti Y pangkat 1/3. Y pangkat 1/3 dipangkatkan lagi dengan 2. Di sini kalau kita pangkatkan lagi dengan 2, berarti akan sama dengan Y pangkat 2/3. Ingat, kalau pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikali. Nah, di sini Y sama dengan 2/3. Kita tinggal integralkan. Oke. Hasilnya akan sama dengan ini ya. Kita integralkan Y pangkat 2/3 di Y. Nah, oke, tinggal diintegralkan saja. Hasilnya akan 3/5 Y pangkat 5/3. Batasnya dari 0 sampai 3. Tinggal kita masukkan saja. Oke. Selesai. Kemudian kita akan masuk ke metode yang kedua, yaitu metode cincin. Nah, barangkali teman-teman kan pasti sudah familiar dengan istilah cincin. Nah, silahkan ditengok lagi yang namanya cincin itu bentuknya seperti apa. Cincin itu berarti tengahnya itu bolong ya, kayak donat kayak gitu. Jadi daerah yang terbentuk nanti itu dia akan dibatasi oleh dua buah kurva. Kurva yang merupakan jari-jari yang dalam, kemudian kurva yang merupakan jari-jari yang luar. Oke. Jika sebuah benda putar dipotong tegak lurus sumbu putarnya, kadangkala diperoleh bentuk cakram, tapi ada lubang di tengahnya. Kalau misalkan cakram dilubangin berarti kan kayak cincin, ya kan? Nah, daerah demikian disebut dengan cincin. Untuk mencari volume benda tersebut, kita perlu mencari jari-jari luar dan jari-jari dalam cincinnya. Nah, secara sederhana kita bisa gambarkan seperti ini. Jadi kan ini bentuknya kayak cincin ya. Nah, di sini ada jari-jari dalamnya. Di sini ada R yang dalam. Ada R1 ini, di sini ini R1 ya. Kemudian di sini ada jari-jari yang luar, berarti dari pusat sampai ke daerah yang luar sini. Ini adalah R2. Maka untuk mencari volumenya berarti kan dia luas permukaannya itu kan jari-jarinya hanya jari-jari yang gede dikurangi jari-jari yang kecil, ya kan? Nah, berarti R kedua dikuadratkan dikurangi R yang pertama dikuadratkan dikalikan dengan H. H itu adalah nanti delta X atau delta Y-nya, tergantung daerah, tergantung sumbu putarnya juga. Oke, kita langsung masuk ke
contohnya. Ini diberikan rumus secara umum ya. Nanti berarti untuk R yang kedua kita misalkan dengan F2X. R yang pertama kita misalkan dengan F1X. Oke. Untuk contoh yang pertama, kita diminta menentukan volume benda putar apabila daerahnya itu dibatasi oleh grafik Y sama dengan X kuadrat, kemudian Y kuadrat sama dengan 8X, kemudian diputar dengan mengelilingi sumbu X. Nah, teman-teman bisa membedakan antara cakram dengan cincin. Kalau cakram itu dia hanya melibatkan satu kurva saja, tapi kalau cincin dia biasanya melibatkan dua buah kurva. Nah, seperti apa sih bentuknya, kita gambarkan saja. Nah, di sini kita sudah gambarkan. Yang pertama ada Y sama dengan X kuadrat. Y sama dengan X kuadrat ini grafiknya yang ini ya. Oh, maaf. Nah, yang menghadap ke atas. Kemudian ada Y kuadrat sama dengan 8X. Berarti kan ini kalau misalkan kita akar, berarti kan akan sama dengan Y sama dengan akar 8X ya. Nanti bentuk grafiknya itu yang menghadap ke bawah ini seperti ini. Nah, berarti kita sudah dapat daerahnya. Berarti yang terletak di antara dua garis ini ya, dua grafik ini. Kalau misalkan diputar gimana? Nah, berarti tinggal kita putar. Dia kan sumbu putarnya sumbu X. Nah, berarti kita kan muternya ke sana, ya kan? Berarti nanti ini muter ke bawah, ke sini. Nanti mentok balik lagi. Sini nanti hasilnya, nah seperti ini hasilnya. Volumenya berarti hampir sama kayak tadi. Kita perlu menentukan jari-jari luarnya dulu. Nah, jari-jari luarnya berarti kan dia fungsi yang paling luar, berarti kan fungsi yang ini, ya kan? Fungsi yang ini berarti fungsinya yang paling luar adalah akar 8X. Kita kuadratkan, kemudian jari-jari dalamnya berarti daerah yang menghadap ke atas ini. Nah, yang ini kan berarti rumus grafiknya adalah Y sama dengan X kuadrat. Nah, Y sama dengan X kuadrat kita kuadratkan lagi, jangan lupa. Hasilnya 8X, akar 8X dikuadratkan kan hasilnya tetap 8X ya. Kemudian X kuadrat dikuadratkan hasilnya X pangkat 4 dx. Oke, tinggal kita integralkan saja. Nah, kita akan mengintegralkan 8X dikurangi X pangkat 4 dx. Oke, tinggal integralkan, berarti di sini 8X kuadrat per 2 dikurangi X pangkat 5 per 5. Kita masukkan batasnya dari 2 dulu, kemudian nanti dikurangin yang batasnya di X-nya dimasukkan 0. Oke, karena ini dikurangi 0, berarti kita perlu ya 2 aja. Berarti kan 2 masukin ke sini, ini kan nanti jadinya 4 ya. Berarti nanti hasilnya 4X kuadrat ya, 4X kuadrat dikurangi dengan X pangkat 5 per 5. Nah, kita masukkan X-nya sama dengan 2, berarti 4 kali 2 kuadrat sama dengan 4 kali 4 berarti 16. 4 kali 4 dikurangi X pangkat 5. X pangkat 5 berarti berapa? 4 kali 4, 16 kali 2 berarti 32 ya, 32 per 5. Nah, karena dia mengandung suatu pecahan, kita samakan aja penyebutnya. Berarti sama dengan kan 5. Di sini berarti tinggal 16 kali 5. Hasilnya berapa? Dikurangi dengan 32 per 5. Hasilnya akan sama dengan 48 per 5 pi. Itu untuk contoh yang pertama. Kemudian kita akan masuk langsung ke contoh yang kedua. Nah, untuk contoh yang kedua kita hanya diminta menyusun integralnya saja. Integral yang merumuskan volume benda putar. Bendanya siapa? Bendanya itu adalah daerah yang dibatasi oleh kurva ini, X sama dengan akar 4 dikurangi Y kuadrat, kemudian dibatasi pula oleh sumbu Y. Nah, dia sumbu putarnya berbeda, biasanya kan sumbu X atau sumbu Y. Nah, dia diputar terhadap garis Y sama X sama dengan 1. Masih sama cara mencarinya, kita visualisasikan dulu.
Nah, misalkan kita gambarkan saja. Oke, kita gambarkan di sini untuk grafik yang pertama. X sama dengan akar 4 min Y kuadrat, dia sebenarnya sama saja. Berarti kan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4 ya. Nah, ini kan sama dengan rumus lingkaran dengan jari-jarinya 2. Nah, kita tuliskan di sini. Kita gambarkan di sini. Kita bikin lingkaran jari-jarinya 2. Nah, kenapa nggak penuh? Ya karena dia dibatasi oleh sumbu Y. Nah, maka daerahnya hanya yang ini aja. Batasi oleh sumbu Y kan. Nah, ini daerahnya. Oke, nantinya kita akan diputar mengelilingi garis X sama dengan 1. Nah, kita gambarkan garis X sama dengan 1. Ini sumbu putarnya. Nah, berarti selanjutnya kita perlu visualisasikan dulu. Kalau sudah diputar, oh jadinya seperti ini. Ingat, sumbu putarnya ini ya, bukan lagi sumbu X, bukan lagi sumbu Y. Nah, tadinya kan daerahnya hanya ini ya. Daerahnya kan tadi hanya ini aja. Kemudian kita putar mengelilingi garis Y sama X sama dengan negatif 1, maka kan dia akan berputar. Nah, putar ke sana, kemudian putar lagi. Nah, hasilnya seperti itu ya. Nah, maka kita perlu mencari dulu jari-jari luar cincinnya. Nah, jari-jari luar cincinnya akan sama dengan, nah, jari-jari luar cincinnya itu kan yang mana? Yang ini ya, jari-jari luar itu kan berarti dari pusat sampai ke, nah, sampai mentok ke sini. Nah, untuk dari yang X sama dengan 4 min Y kuadrat kan hanya dari sini sampai ke sini. Padahal kan jari-jarinya dari pusat sini. Oh, berarti dia ditambahkan dengan 1. Kemudian jari-jari dalam, oh jari-jari dalamnya kan berarti hanya dari pusat sumbu putar sampai ke sini ya. Oh, berarti dia jari-jari dalamnya hanya 1. Oke, berarti untuk merumuskan integralnya adalah jari-jari luar dikurangi kuadrat dikurangi jari-jari dalam kuadrat, kemudian dikalikan pi diintegralkan terhadap batasnya. Oh, batasnya berarti dari mana tadi? Dari negatif 2, sini kan negatif 2 sampai dengan 2. Oke, diintegralkan batasnya negatif 2 sampai 2, kemudian jari-jari luarnya akar 4 dikurangi Y kuadrat plus 1, ini dikuadratkan, ini jangan lupa, kemudian dikurangi dengan jari-jari dalamnya sama dengan 1. Ingat, karena dia partisinya berjalan dari sumbu Y, maka dia diintegralkan terhadap Y. Oke, tinggal ini kalau sudah dijabarkan, hasilnya akan menjadi 2 akar 4 min Y kuadrat ditambah 4 dikurangi Y kuadrat DY. Nah, ini kan rumusnya ya. Silakan teman-teman nanti kalau misalkan mau mengintegralkan juga, monggo, enggak juga nggak apa-apa. Karena ini nanti kalau diintegralkan bentuk seperti ini nantinya akan menggunakan substitusi trigonometri. Teman-teman belum dapat, jadi kita boleh berhenti sampai sini saja. Oke. Kemudian di sini ada beberapa latihan soal. Saya berikan 4 dulu ya. Nanti kalau kurang kita bisa tambah lagi di sesi diskusi selanjutnya. Untuk yang pertama, di sini dia sudah ada batasnya. Ini volume daerahnya. Daerahnya berarti yang ini ya. Dengan sumbu putarnya adalah sumbu X. Berarti diputar terhadap sumbu X. Silahkan teman-teman gambarkan dan visualisasikan sendiri seperti apa kira-kira daerah yang terbentuk. Nah, nanti batasnya sudah ada dari 0 sampai 2. Begitu pula untuk yang nomor 2 ya. Di sini sumbu X. Nah, ini sumbu putarnya. Daerahnya juga sudah ada, batasnya sudah ada, tinggal integralkan. Begitu pula untuk yang nomor 3 dan nomor 4. Batasnya sudah ada ya, sudah aman. Kemudian sumbu putarnya ada yang sumbu X dan sumbu Y. Silahkan dicoba. Oke. Selamat belajar, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita sambung diskusinya pada sesi yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.